Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Kembali lagi kita di channel Petani Desa, channel penuh inspirasi dan ilmu pengetahuan. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan membahas tentang resisten hama. Oke ya teman-teman, jika teman-teman menggunakan satu jenis insek ya, biasanya teman-teman kalau pertama itu dulu itu pakai satu jenis saja itu bisa membunuh seluruh hama. Oke teman-teman ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, kata petani, obat ini sudah tidak manjur lagi teman-teman. Sudah tidak efektif lagi, sudah tidak bisa membunuh hama lagi. Pertanyaannya, kenapa? Apakah kadarnya itu dikurangi? Apakah ganti label itu terus ganti kekuatan? Nah, ternyata setiap hama jika disemprotkan insektisida secara terus-menerus dengan bahan aktif dan cara kerja yang sama, itu akan membuat kebal teman-teman. Karena di dalam serangga itu ada jaringan resisten. Jadi apabila jaringan resisten ini itu secara otomatis akan membentuk kekebalan tubuh, sehingga apa-apa yang nantinya akan menyerang dan membahayakan tubuh si serangga itu, dia akan membentuk antibodi teman-teman, sehingga dia tidak lagi mempan terhadap insektisida yang kita berikan. Oke. Nah, salah satu cara agar petani bisa mengatasi hal ini kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman ya, langsung saja. Sebelum ke tahapan resisten, oke, kali ini kita akan membahas tentang cara penyemprotan agar tepat sasaran. Oke ya. Yang pertama, langsung saja sini sudah kita tulis, yaitu bahan aktif yang berbeda. Nah, ini kunci dari agar tidak resisten. Oke. Yang kedua, rolling teman-teman. Rolling dan bahan aktif yang berbeda, yang dimaksud ini adalah bahan aktif yang dimasukkan di dalam tangki itu kadang kita mencampur dua merek, tetapi ternyata bahan aktifnya itu sama. Nah, itu kan mubadir ya teman-teman ya. Itu malah akan mempercepat terjadinya resisten. Maka dari itu, bahan aktif yang berbeda itu kita harus teliti betul. Oke ya. Kita akan bahas di part selanjutnya. Kemudian rolling ya teman-teman ya. Rolling, ketika kita sudah menggunakan cara kerja A misal, besok kita penyemprotan selanjutnya kita menggunakan bahan aktif insektisida dengan cara kerja B gitu. Oke teman-teman ya. Nah, rolling ini teman-teman kita harapkan dilakukan secara terus-menerus. Setiap teman-teman menyemprot, kemudian besoknya lagi semprot menggunakan bahan aktif yang berbeda. Oke ya. Semisal teman-teman terpaksa menggunakan berulang-ulang ya, misal teman-teman sedang menangani kutu-kutuan, biasanya teman-teman kan pakai bahan aktif abamectin ya. Itu maksimal itu 3 kali bisa disemprotkan secara turut menurut ya teman-teman ya. Keempatnya, maka harus diganti teman-teman. Tidak boleh kita menggunakan abamectin lagi. Abamectin ini golongan 6 ya teman-teman ya. Golongan 6, maka harus ganti. Tidak boleh ini, karena terlalu bahaya jika kita menggunakan abamectin secara terus-menerus. Oke teman-teman ya. Kemudian cara penyemprotan yang selanjutnya yaitu teman-teman harus cek pH teman-teman. Cek pH dalam tangki itu harus 4. Jika insek-insek yang mahal itu sudah otomatis menurunkan pH, tapi kalau insek-insek yang murah itu teman-teman harus cek. Kalau belum cek, nah itu akan menimbulkan efektivitas yang menurun. Oke, setelah cek kok masih pH netral 6,7, maka harus diturunkan. Bisa menggunakan pH down atau apa ya teman-teman ya. Pokoknya intinya yang dapat menurunkan pH. pH down bisa ya,
menggunakan pH down atau cuka. Ya, ini untuk menurunkan pH. Oke, kalau semprot pH-nya harus turun teman-teman. Kalau kocor di tanah itu pH-nya harus netral. Maka penggunaan kalsium dalam pengocoran itu ditekankan. Oke teman-teman ya. Maka dari itu dalam tangkinya dilarang menggunakan kalsium karena kalsium itu sifatnya menaikkan pH. Sedangkan di dalam tangki untuk cara kerja insek ini biar cepat harus diturunkan menjadi 4. Sedangkan kalsium itu menetralkan pH. Oke ya, pH netral itu antara 6 sampai 7, teman-teman. Oke. Di sini 4 cara teman-teman dalam melakukan penyemprotan biar efektif. Oke. Kita ulangi lagi. Yang pertama, bahan aktif yang berbeda, tidak boleh sama ya. Rolling. Oke, rolling dengan cara kerja yang berbeda-beda. pH 4 ya, turunkan kalau untuk ngocor, untuk semprot kocor harus naik, maka dari itu tidak boleh menggunakan kalsium. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menerangkan kepada teman-teman semua itu metode perrollingannya seperti apa. Nah, kita kasih contohnya teman-teman ya. Nah, di sini itu ada namanya IRAC. Nah, ini adalah suatu perkumpulan dari orang pintar itu merumuskan teman-teman. Biar tidak resisten itu harus ngapain? Gimana caranya perrollingan ya? Nah, kali ini kita akan mencontohkan perrollingan yang biasa yang ada di sekitar kita ya. Insek-insek yang ada di sekitar kita coba rolling teman-teman. Yang pertama ya teman-teman ya, penyemprotan pertama teman-teman bisa menggunakan golongan 6. Oke, golongan 6. Oh oke ya, sebelumnya IREC ini tabelnya itu kita bisa download di internet banyak sekali teman-teman. Di situ ada golongannya, cara kerjanya, kemudian rinciannya. Itu untuk tanaman apa, untuk caranya itu kalau golongan ini itu gimana, untuk membunuh tanaman itu lengkap di sini teman-teman, bisa download. Tinggal IRAC insect gitu aja. Itu akan muncul teman-teman. Oke ya. Lanjut yang pertama, teman-teman bisa menggunakan golongan 6. Golongan 6 ini ya, itu adalah abamectin dan sipermetrin. Oke, merek dagangnya nanti kita kasih di akhir video ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya penyemprotan yang berikutnya jangan menggunakan 6 lagi. Kita beralih ke golongan 3A yaitu piretrin dan piretiroid ya, golongan ini piretrin dan piretiroid. Itu bahan aktifnya sipermetrin. Oke teman-teman ya. Kemudian selanjutnya golongan 1B. 1B itu adalah golongan organofosfat, oke ya, yang belakangnya fos dan fat. Nah, salah satunya adalah profenofos, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah golongan 13, kolfenapir. Oke, apa saja nanti kita akan tunjukkan di akhir video. Teman-teman tinggal ingat dulu ini ya teman-teman ya, seperti ini, di rolling aja. Yang penting ganti-ganti teman-teman ya. Maksimal bisa menggunakan 3 kali berturut-turut. Oke. Nah, kalau ini sudah dilaksanakan, otomatis semua hama akan mati teman-teman. Entah itu ulat, kutu, tungau, trip, belalang, dan lain-lain akan mati. Oke teman-teman ya. Maka telur, larva lalat ulat juga akan mati. Karena sebenarnya insek ini membunuh semuanya teman-teman. Tetapi kita pisahkan saja ya menurut cara kerjanya biar tidak kebal gitu ya teman-teman ya. Nah,
Di sini ada tambah teman-teman sebagai senjata pamungkas. Senjata pamungkas itu yang akan menetralkan teman-teman. Jika bahan aktif ini digunakan secara terus-menerus, itu tidak akan menimbulkan resisten karena ini sifatnya nuklir teman-teman ya. Ini adalah senjata nuklir. Apa itu? Yaitu dari golongan 4A yang sifatnya neonikotin. Kemudian golongan 30. Ini kita jadikan satu aja ya. Tidak untuk rollingan seperti ini. Ini untuk pembasmi tingkat tinggi ya teman-teman ya. Misal teman-teman sudah menggunakan 5 kali, 6 kali atau satu musim atau sedang banyak-banyaknya, teman-teman bisa langsung semprot menggunakan ini. Dan ini itu untuk pencegahan preventif dan kuratifnya. Oke ya, setelah kita lakukan penuntasan hamanya. Oke ya. Apa itu golongan neonikotin? Nah, merek dagangnya langsung ya teman-teman ya. Ada Avidor dan Ceba. Lebih paten lagi itu ada golongan 30. Ini golongan terbaru teman-teman. Golongannya namanya isosikloseram. Oke, merek Syngenta itu merek dagangnya adalah Incipio. Oke teman-teman ya, teman-teman harus pahami tentang ini. Teman-teman bisa ulang-ulang video ini biar kita panen berhasil teman-teman, tidak gagal. Oke ya. Penyemprotan dilakukan jadwalnya tepat waktu, konsisten, jangan sampai ada SOP yang terlewat. Itu adalah kuncinya teman-teman. Dan terapkan hal ini bisa di screenshot golongan 6, 3A, 1B, 13. Teman-teman bisa cek di sini teman ya cara kerjanya ya. Teman-teman kalau bingung, teman-teman bisa download aplikasi di Play Store ya. Aplikasi ini teman-teman. Aplikasi ini aplikasi itu teman-teman masukkan saja bahan aktif yang ada di sini. Merek dagangnya muncul sendiri teman-teman. Jadi yang ada di toko terdekat itu apa merek dagangnya, teman-teman bisa beli di situ, bisa gunakan langsung teman-teman ya. Gunakanlah sesuai dengan dosisnya, jangan berlebihan. Dosis yang digunakan adalah sesuai dengan label yang ada di dalam kemasan. Oke teman-teman ya, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.